Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Lucy, si Malang yang Ternoda. Cerita ini ditulis oleh Kak Rum. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Liliana tersenyum Riko. Bagaimana ia bisa tidur setelah semua kejadian yang ia saksikan? Mereka turun dari mobil. Arman mengeluarkan kunci dari dalam saku celananya dan membuka pintu rumah. Rumahnya kecil. Untuk sementara kita tinggal di sini. Saya tidak punya apa-apa lagi saat ini. Mata Liliana berkaca-kaca. Andai dia punya orang tua yang bisa dituju, pasti ia akan meminta Arman mengantarkannya. Kamarnya cuma satu. Kamu tidur di sini. Saya akan tidur di luar, ucap Arman lagi ketika tiba di depan sebuah kamar. Terima kasih banyak. Arman menyunggingkan senyum kecil. Hal itu membuat Liliana bahagia. Kamu lapar? Pertanyaan Arman membuat Liliana terdiam. Jujur saja perutnya terasa kosong. Namun perempuan itu tidak mungkin berkata jika dirinya sedang lapar. Saya tidak. Saya akan masak mie. Arman mengangkat kantong hitam yang dipegangnya. Tunggu di sini. Belum sempat Liliana menimpali, Arman sudah keluar. Perempuan itu merasa canggung dengan sikap Arman yang begitu baik. Berselang beberapa menit, pria itu kembali dengan sepiring mie goreng dan segelas air putih. Arman meletakkannya di atas meja. Tidak ada nasi. Ini lebih dari cukup. Terima kasih banyak. Liliana tersenyum canggung. Setelah membalas dengan anggukan, Arman keluar dari kamar yang ditempati Liliana. Aroma wangi dari mie goreng yang masih hangat membuat perut Liliana semakin lapar. Perempuan itu tak membuang kesempatan. Ia segera melahapnya. Tak lama berselang, suara tarhim terdengar. Sebentar lagi subuh. Liliana begitu mengantuk, tapi ia penasaran kemana Arman. Ketika azan berkumandang, ia akhirnya menghalau rasa rikunya untuk mencari keberadaan Arman. Liliana terpana melihat Arman sedang menunaikan sholat subuh di ruang depan. Seraya memandangi Arman, perempuan itu tersenyum. Selama ini hidupnya selalu sibuk dengan urusan dunia. Perkara ibadah selalu menjadi urusan yang tidak begitu penting bagi Liliana dan keluarganya. Perempuan itu segera menarik diri ketika Arman mengucap salam. Liliana kembali masuk ke kamar untuk menuntaskan rasa kantuknya. Ia memejamkan mata sebelum akhirnya terlelap. Entah berapa lama Liliana tidur. Cahaya matahari yang menerpa wajahnya membuatnya terbangun. Perempuan itu menguap lalu bangkit. Rumah begitu sepi. Liliana berjalan keluar. Arman tidak ia temukan dimanapun. Ia pun keluar. Mobil Arman juga tidak ada di depan rumah. Sudah bangun, Pak? Seorang perempuan parubaya yang tengah menyiram tanaman menyapa Liliana. Liliana mengangguk seraya tersenyum. Perempuan bertubuh subur itu menghentikan aktivitasnya dan menghampiri Liliana. Saya Nurma, pemilik kontrakan ini, Mbak, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Oh, perkenalkan, saya Liliana, Bu. Liliana menyambut uluran tangan Bu Nurma. Iya, saya sudah tahu dari Arman. Mbak pacarnya Arman ya? Sontak saja Liliana membeliak, kemudian buru-buru menggeleng. Masa sih? Bukan Bu. Saya cuma bercanda kok. Liliana menelan ludah. Arman, dia kemana, Bu? Saya juga nggak tahu, Mbak. Sebentar. Bu Nurma mengeluarkan sebuah benda dari dalam saku dasternya. Arman cuma nitip ini kepada saya untuk Mbak Liliana. Di benak Liliana muncul beragam tanda tanya mengapa Arman menitipkan surat. Perasaannya mendadak tidak enak. Ya sudah, Mbak, saya permisi, masih ada kerjaan. Iya, Bu, terima kasih. Liliana segera masuk ke dalam rumah setelah menutup pintu. Perempuan itu lantas membuka lipatan kertas itu dengan tidak sabar. Maafkan saya, Liliana, saya harus pergi. Kamu tinggallah di situ. Kontrakan sudah saya bayar untuk 6 bulan ke depan.
Di laci juga ada cukup ATM berisi uang yang insya Allah cukup untuk biaya hidupmu selama beberapa bulan. Punya bulan dan tahun sekarang. Satu lagi, jangan pernah kembali ke desa itu. Kamu tidak aman. Arman. Dada Liliana tersesak-sesak setelah membaca isi surat dari Arman. Mengapa ia begitu mendadak untuk pergi? Kemana ia pergi? Seharusnya Arman membicarakan dengannya terlebih dulu. Liliana meremas kertas di tangannya. Ia menjatuhkan diri dengan tangis tak terbendung. Di lain tempat, hari masih gelap. Ketika David mulai bersiap-siap, ia sudah bertekad untuk pergi meninggalkan desa. Dirinya sudah tidak aman untuk tetap tinggal. Daripada nyawanya terancam dan bernasib sama dengan anak-anak buahnya, lebih baik dia segera pergi. Dias! David berteriak memanggil anaknya. Pria itu memejam ketika kakinya terasa ngilu seperti tertusuk. Luka di tumit David semakin parah. Sakit itu memang tidak setiap waktu, tetapi berselang 2 detik David merasa seakan hendak mati. Dias! Pria itu frustasi oleh rasa sakit yang dideritanya, juga karena Dias tak kunjung datang atau menyahut panggilannya. Dengan menyeret langkah, David akhirnya berjalan keluar untuk mencari Dias. Dias, di mana kamu? David memutar handle pintu kamar Dias, tetapi terkunci dari dalam. Dias, kamu di dalam? David menggedor-gedor daun pintu, namun tidak kunjung ada sautan. Akhirnya, pria itu mendobrak pintu hingga terbuka. David menahan sakit luar biasa di kakinya. Pria itu mendengkus kasar lalu berteriak frustasi. Pandangan David mengedar, tetapi tidak menemukan keberadaan anaknya. Dengan langkah tersuruk-suruk, David berjalan ke ujung ruangan. Alangkah terkejutnya pria itu ketika mendapati Dias tergeletak di dekat ranjang dengan mulut berbuih. Dias! Bekik David lalu menghambur ke tubuh Dias yang ternyata masih hangat. Dias, bangun! David mencoba mengguncang tubuh anaknya, namun percuma. Tubuh David terkulai lemas. Setelah mengecek leher dan pergelangan tangan Dias, anaknya sudah tak bernyawa. Pria itu menyukar rambutnya dengan kasar. Hidupnya benar-benar hancur saat ini. Akibat perbuatannya, ia harus menuai beragam nestapa menyesakan. Sesuatu di genggaman Dias membuat David kembali mendekat. David mengambil secari kertas itu dengan jantung berdentam hebat, lalu membuka dan membaca tulisan di dalamnya. Sebenarnya, Dias telah membocorkan niat Papa untuk menukar jenazah Lucy. Dias terus-terusan dihantui arwah Lucy dalam mimpi. Dias harus menebus kesalahan yang sudah Dias lakukan. David meremas kertas di dalam genggamannya. Siapa yang menyangka jika yang sudah mengkhianatinya adalah anaknya sendiri. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Sementara Dias kini tergeletak tak berdaya. Dias, kenapa kamu lakukan ini? Teriak David. Apapun yang sudah dilakukan Dias kepadanya, Dias tetaplah anak kandung yang begitu ia sayangi. Bangun Dias, bangun! Percuma, ruh dalam tubuh Dias sudah hilang. David menyesalkan kenapa Dias harus menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal David begitu yakin jika teror yang terjadi kepadanya akan ada jalan keluarnya. Sebuah botol racun di samping Dias diraih sebelum akhirnya ia hempaskan. Dias! Air mata menyimpul dari kelopak mata David. Sejurus kemudian terdengar pintu diketuk dari luar. David segera diam. Pandangannya awas mengedar. Ia baru sadar jika teriakannya telah mengundang penasaran para tetangga. Pak David! Ketukan pintu semakin keras terdengar beriringan dengan suara wanita yang memanggil. David segera bangkit dan keluar, tak lupa menutup pintu kamar Dias. Pria itu berjalan tertatih seraya menormalkan detak jantung dan penampilannya. Tidak boleh ada yang curiga kematian Dias harus dirasakan. Ia bisa mengurus semuanya setelahnya, tidak peduli sememprihatinkan apa keadaannya saat ini. Pak David, buka pintunya. Pak David, di dalam. David menjeda langkah ketika rasa sakit di kakinya datang. Pria itu memejam dengan gigi-gigi bergemeratak. Andai tidak akan ada orang dari luar, David pun pasti sudah berteriak.
Ketika sakit itu sedikit mereda, David kembali melangkah. Darah dari kakinya bercecer di lantai rumahnya yang putih. Sial! David berdecak tetapi terus berjalan hingga tiba di dekat pintu. Ia membuka pintu. Wajah wanita parubaya terlihat cemas. Pak David, saya mendengar ada yang berteriak. Pak David tidak apa-apa. Wah sih, saya tidak apa-apa. Saya hanya bermimpi buruk. Oh, Wasim mengangguk-angguk hingga kemudian pandangannya tertuju pada perban yang penuh dengan darah di kaki David. Ada apa dengan kakimu, Pak David? Hanya luka biasa. Biasa lihat, sepertinya parah. David segera menahan daun pintu ketika Wasim mendorongnya demi melihat keadaan kaki David lebih leluasa. Tidak, ini hanya luka biasa, tidak parah. Tapi banyak darahnya, Pak David, dan baunya lumayan busuk. Wasim menutup hidungnya. Sikap Wasim membuat David jengkel. Pria itu memejam, sakit di kakinya datang. Sepertinya lukanya infeksi, Pak David. Biar saya obati. Tidak perlu, Pak David. Suara pria setengah bayi memotong ucapan David. David tercengang melihat suami Wasim yang tiba-tiba berada di belakang istrinya. Kapan ia tiba? Kita hidup bertetangga, Pak David. Rumah kita hanya berjarak 100 meter. Kami akan merasa bersalah jika tidak membantu mengobati luka Pak David. Saya sudah ke dokter, Pak Ikun. Tapi lukanya terlihat parah. Istri saya bisa membuat ramuan yang bisa mengobati luka apa saja. Ramuan turun-temurun. Wasim tersenyum ketika beradu pandang dengan David. Terdiam sejenak, pria itu berpikir, obat dari dokter hingga saat ini belum menunjukkan peningkatan. Apa salahnya jika ia mencoba ramuan dari Wasim? Setelah diberi ramuan tersebut, ia akan melarikan diri sejauh mungkin dari desa itu. Demikian David membatin. Bu, cepat pulang dan buat ramuannya. Tidak. Kenapa, Pak David? Maksud saya, bolehkah saya diobati di rumah Pak Ikun saja? David menutup pintu. Rumah saya sedang berantakan. David tidak ingin ada siapapun mengetahui tentang kondisi dia saat ini. Tentu saja boleh, Pak. Mari saya bantu. Pak Ikun membantu David berjalan. Pria itu menoleh dan menatap lamat-lamat Pak Ikun. Tangan Pak Ikun terasa sangat dingin. Hingga tiba di depan rumah Pak Ikun, mereka tidak ada yang berbicara. Mari masuk, Pak David. Iya, Pak. Rumah itu tampak sangat sepi. David hampir saja menjatuhkan diri sebab rasa sakit luar biasa pada lukanya ketika menjajakan kaki di lantai rumah. Pak David, kau tidak apa-apa? Kau tak lihat? Hah? Emosi David tak terkontrol. Sifat aslinya muncul sebab tak kuasa menahan rasa sakit yang mendera. Mari saya bantu, Pak. Istri saya sedang membuat ramuannya. Pak Ikun membantu Pak David duduk di kursi plastik yang terletak di depan dinding kamar. Wasim datang tak lama kemudian. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menjongkok di depan David. Permisi, Pak David. Saya buka perbannya dulu ya. David mengangguk. Di mana, Pak Ikun? David terkesiap karena hanya dalam sekian detik suami Wasim sudah tidak berada di dekatnya. Wasim tak menjawab. Perempuan itu sibuk membaluri kaki David dengan ramuan yang dibuatnya. Rasa perih di kaki David membuat pria itu membelalak dan sontak menarik kakinya. Sakitnya akan segera merambat, Pak David. Wasim kembali membaluri kaki David. Yang membuat David merasa jengkel, Wasim juga membaluri ramuan itu pada semua kakinya. Hanya kaki kanan? Kenapa kau mengoleskannya pada kaki kiri saya? David menarik kaki kirinya. Dengan pelan Wasim mendongak. Seringai tipis yang ia lepaskan membuat David tiba-tiba merinding. Ucapan Wasim bahwa sakitnya akan segera merambat baru David sadari. Siapa kau?
David terlonjak lalu berdiri. Alih-alih menjawab, Wak Asi tertawa. Mata David membelalak ketika perlahan tawa Wak Asi semakin mengencang. Tubuh David gemetar saat wajah Wak Asi berubah menjadi wajah yang mengerikan. Mata itu perlahan menghitam, kerutan semakin dalam, gigi memanjang. Pria itu berusaha lari dengan menyeret kakinya, namun pintu keluar yang hendak dibuka berubah menjadi tembok kokoh. "Tolong! Tolong!" David berteriak sambil memukul-mukul dinding. Kali ini sakit di kakinya mulai bereaksi. Tidak hanya pada luka yang semula, melainkan kedua kakinya. Tawa mengerikan itu terus berlanjut. Pandangan sosok mengerikan itu terus mengarah pada David. Melihat sebuah jendela, David berlari untuk meraihnya. Namun, lagi-lagi jendela itu berubah menjadi tembok. "Tolong, ampuni saya!" David terduduk, pasrah. Teringat jimat dari Mbak Joto. Ia tergopoh merogohnya di dalam saku celananya. Dengan tangan bergetar, pria itu mengarahkannya pada sosok yang kini berjalan ke arahnya. "Jangan mendekat!" Sosok itu terus tertawa, terus berjalan. Darah mengalir dari sudut mata dan mulutnya. Tangan David terasa kaku. David tak sanggup mengendalikan tangannya ketika paku yang dipegangnya mengarah pada tubuhnya sendiri. Kenapa tanganku?" Papa harus merasakan sakit melebihi sakit yang aku rasakan." Suara Lucy terdengar berbisik dari sosok di depan David. "Ampun Lucy, Papa menyesal. Ampuni Papa Lucy." Permohonan David tak membuat tangannya berhenti bergerak. Pria itu berusaha meronta, tapi tak membuahkan hasil selain rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Dengan tangannya sendiri, David menusuk-nusukkan benda di genggamannya pada kaki yang terluka. Pria itu berteriak memohon ampun. "Dimulai dari kaki hingga mencapai nyawamu." Suara Lucy menghilang terbawa angin. Sosok itu menghilang, namun David masih tak bisa mengendalikan diri. Tangannya terus bergerak seiring detik yang berdetak. Teriakan-teriakan David terus keluar. Akan tetapi, siapa yang akan mendengarnya yang sejatinya berada di tengah hutan? 2 hari 2 malam lamanya David berjibaku dengan rasa sakit yang bersumber dari tangannya sendiri. Penyesalan yang teramat dalam turut menjadi penyumbang perih tak terkira. Seorang wanita berhijab tengah sibuk melayani beberapa pelanggan. Wanita yang masih terlihat cantik di usia menjelang 40 itu menyeka keringat di wajahnya. Kendati lelah, senyumnya lebih sering tersungging. Hari ini banyak sekali pengunjung yang datang untuk membeli jualannya. 3 bulan terakhir, Liliana memulai usahanya tersebut setelah bersusah payah berdamai dengan takdir. Tidak mudah baginya mengikhlaskan kehancuran hidup yang diterpanya. Namun, berulang kali Liliana menyugesti hati bahwa semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. "1 porsi bubur ya, Mbak?" "Iya Mas, sebentar ya." Liliana menjawab satu pesanan dari pelanggan pria tanpa memandangnya. 3 porsi menu yang sama baru saja siap. Ia harus segera mengantarkannya pada pelanggan yang sudah menunggu di meja. Liliana kembali ke gerobaknya. Namun saat melihat wajah, ia baru sadar jika bubur di dalamnya hanya tersisa sedikit, tidak sampai 1 porsi. "Aduh Mas, maaf sekali, buburnya habis." Pria yang sejak tadi menelpon dengan membelakangi gerobak Liliana menurunkan ponsel dari telinganya. Lelaki bertopi hitam itu berbalik dengan senyum tersungging lembut. "Tidak apa-apa Mbak." Liliana terkesiap melihat pria di hadapannya. Tatapan Liliana terpatri tanpa kedip. Jantungnya bekerja 2 kali lipat lebih cepat. Kamu?" Wanita itu terbata, menelan ludah. Ia merasa sedang bermimpi. "Apa kabar?" Arman." Suara Liliana tersekat di tenggorokannya yang mendadak kerontang. Setelah sekian lama Arman pergi, kini ia berada di hadapan Liliana. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Jika tidak memikirkan rasa malu sebab sedang ramai orang di sana, tentu Liliana sudah menangis. "Saya pangling. Saya kira siapa?" ucap Arman. Kemana saja kamu?" Suara Liliana sedikit bergetar. "Saya pergi karena ada urusan."
Liliana mengusap wajahnya. Di hatinya rasa kesal dan senang berbaur dengan hadirnya Arman. Ingin Liliana bertanya banyak hal dan menumpahkan kesalnya pada Arman. Tetapi ia sadar siapa dirinya. Seharusnya Liliana berterima kasih pada Arman atas semua yang telah itu berikan untuknya. Jadi, buburnya habis. Sisa sedikit, tidak cukup 1 porsi. Nasi uduk juga sudah habis. Saya mau buburnya, tidak masalah walaupun sedikit. Liliana mengangguk canggung. Arman melangkah pada meja kosong yang memang disediakan untuk pengunjung. Ketika berbalik, Liliana sempat mendapati Arman yang buru-buru menunduk setelah sebelumnya menatap lekat dirinya. Keadaan itu membuat perempuan tersebut semakin canggung. Enak, Arman berucap pendek setelah mencicipi bubur yang dihidangkan Liliana. Liliana tersenyum. Sejak kapan kamu buka usaha ini? 3 bulan lalu. Sepertinya ramai. Ya, alhamdulillah. Arman meletakkan sendok ke mangkuk, menatap Liliana. Kamu terlihat berbeda dengan jilbab itu, ucap Arman, membuat Liliana menelan ludah. Tidak cocok. Liliana mengangkat alis. Malah sebaliknya. Pria di depan Liliana tersenyum lembut. Peristiwa yang saya lalui mengajarkan banyak hal. Lalu saya bertemu dengan Bu Nurma. Beliau yang mendorong saya untuk berubah seperti ini. Bu Nurma memang orangnya yang sangat baik. Liliana mengangguk. Kemudian ia berbalik untuk melayani beberapa pengunjung yang hendak membayar. Saya ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Tempat yang pasti ingin kamu kunjungi. Di mana? Tidak surprise jika saya mengatakannya sekarang. Arman tersenyum, sedang Liliana menghembuskan nafas kasar. Berangkat setelah zuhur bagaimana? Iya. Pandangan Liliana beralih pada mobil pick-up yang dibawa oleh Arman. Mobil yang sama saat dirinya dan pria itu pergi dari desanya dulu. Sesuai kesepakatan, mereka pun berangkat setelah zuhur. Liliana tampak begitu cantik dengan pakaian tertutup. Beberapa kali Arman terpergok mencuri pandang. Saya kecewa saat kamu pergi tanpa pamit waktu itu. Seletuk Liliana beberapa menit setelah mobil bertolak. Maafkan saya. Sebenarnya kamu kemana? Saya menyelesaikan kuliah S2 saya. S2? Arman mengangguk. Selamat ya. Iya, terima kasih. Saya kira kamu kuliah S1. Tidak, saya tidak semudah itu. Bahkan saya sempat menganggur setelah lulus kuliah pertama selama 2 tahun. Suasana kembali hening. Liliana menatap keluar jendela. Cuaca tidak panas juga tidak mendung. Hingga setelah 1 jam perjalanan, Liliana terkesiap melihat Arman melajukan mobil memasuki jalan poros desa. Kita mau kemana? Tempat yang pasti ingin kamu kunjungi. Jangan bercanda. Dulu kamu melarangku untuk datang ke sini. Memang, tapi tidak sekarang. Percayalah padaku. Liliana menatap Arman lamat-lamat. Senyum yang pria itu lepaskan dan kurat tenang di wajahnya, membuat perempuan itu percaya dan yakin. Kembali, Arman membuat Liliana tercengang ketika mobilnya melalui jalan menuju rumah Maija dulu. Mobil itu terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan bekas rumah Maija yang dulu dibakar warga. Puing-puing masih tersisa dan berserak di sana. Arman berjalan, diikuti oleh Liliana yang kepalanya berjejal tanda tanya. Sejauh 100 meter dari bekas rumah Maija, Arman memasuki kebun karet. Liliana terhenyak melihat sebuah makam. Makam siapa ini? Keduanya beradu pandang. Arman tersenyum. Lucy. Jawab Arman membuat mata Liliana membelalak. Jangan mengada-ngada. Gejolak di dada Liliana membuat suaranya tersekat. Nenek yang memindahkannya ke sini. Maija, kenapa? Saya minta maaf. Tolong jelaskan, kenapa? Dada Liliana berdekap. Hingga sedetik kemudian, kembali perempuan itu terhenyak melihat seseorang datang. Maija,
Mbak Ica berjalan dengan pandangan lekat pada Liliana. Dengan senyum tipis dan mata berkaca-kaca, wanita sepuh itu merangkul Liliana dengan erat. "Maafkan saya, Liana." Mematung, Liliana masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mbak Ica datang dan memeluknya. Apakah arwah Mbak Ica yang kini mendekapnya? "Saya yang sudah memindahkan jenazah Lucy ke sini dan mencuri jari anaknya." Penuturan Mbak Ica membuat Liliana terhenyak. Perempuan itu melepaskan rengkuhan Mbak Ica. "Semua saya lakukan hanya untuk membalaskan dendam Kalsum dan Lucy kepada orang-orang tak berhati itu." Mata Liliana berkaca-kaca sebelum akhirnya air matanya tumpah. Lidahnya keluh, tak kuasa berkata-kata. Diaslah yang memberitahu saya rencana papanya untuk mencuri jenazah Lucy. Sebelum ia melakukannya, saya yang mendahuluinya. Lanjut Maica. Sekarang Liliana paham semua yang terjadi pada orang-orang itu adalah perbuatan Maica. Bahkan sekarang Liliana merasa harus berterima kasih kepadanya. Jika ia tak mengambil dan menukar jenazah Lucy, maka Davidlah yang akan melakukannya. "Sekali lagi saya minta maaf." Liliana menggeleng. "Justru saya yang harus berterima kasih, Mak." Percakapan itu diakhiri dengan menziarahi makam Lucy. Sebagai seorang ibu, Liliana tak kuasa menahan tangis rindu kepada Lucy. "Saya sangat senang melihat Mak Ica lagi," ucap Liliana ketika berjalan ke mobil. "Saya sempat melarikan diri sebelum warga membakar rumah saya." "Jadi, Mak Ica selama ini tinggal di mana?" "Saya punya rumah baru, Liana." "Rumah baru?" Setelah para warga tahu siapa sebenarnya dalang dari kekacauan itu, mereka meminta maaf kepada nenek, timpal Arman. Sebagai permintaan maaf, mereka membangunkan rumah untuk nenek. "Saya minta mereka membangun rumah di tanah saya yang lain. Di sini terlalu banyak kenangan menyakitkan." Liliana tersenyum. Mereka akan menuju rumah Maica. Selama perjalanan singkat itu, Arman menceritakan semua yang terjadi di desa setelah ia dan Arman ke kota, tentang kematian Pak Kades, David, hingga Dias. Mengetahui kedatangan Liliana, para warga yang terlibat dan merasa menzoliminya datang dan meminta maaf. Rasa haru memenuhi dada Liliana. "Kamu akan tinggal di sini?" Maica bertanya ketika makan malam berlangsung. Di sini?" Liliana balik bertanya. "Rumahmu yang dulu tidak ada yang menempati," jawab Maica. "Itu menjadi hakmu, Liana." Liliana tersenyum, mengira jika Maica mengajaknya untuk tinggal bersama. "Tidak, Ma. Saya tidak akan tinggal di sana. Kalau memang rumah itu menjadi hak saya, lebih baik saya menjualnya." "Kalau tinggal bersama saya, mau kamu?" Liliana menggeleng Riko, lalu menatap Arman. "Kenapa?" "Sudah cukup saya merepotkan Maica. Jangan bicara seperti itu. Saya akan tinggal di kota. Di sana saya sudah memiliki usaha." Liliana mendongak menatap Maica. "Arman ingin meminang seseorang. Apa pendapatmu?" Ucapan Maica membuat Liliana terperenyak. Wanita itu menelan ludah, memandang Arman yang tampak keberatan sebab neneknya menyinggung rencana itu di hadapan Liliana. Bagus itu. Kapan?" "Secepatnya," jawab Maica. "Menurutmu, apakah dia akan diterima?" Saya yakin diterima, Mak." Maica mengembuskan nafas lega. "Syukurlah," ucapnya. "Kalau begitu..." "Nek," suara Arman memotong kalimat Maica. "Saya ingin melamarmu untuk cucu saya, Arman." Liliana seketika membelalak, sementara Arman tertunduk malu. Padahal Arman ingin mengutarakan niatnya di dalam momen yang tepat dan dengan cara yang lebih spesial. Tapi apalah daya, semuanya kacau gara-gara neneknya. Perbedaan usia yang sangat jauh membuat Liliana merasa tidak pantas, terlebih dirinya seorang janda.
Perempuan itu mencoba mengingatkan Mak Ijah dan Arman, namun Arman tetap dengan pendiriannya. "Beri saya waktu untuk berpikir," ucap Liliana. Sebulan setelah percakapan menegangkan itu, Arman menunggu tidak sabar. Hingga suatu malam, dada Arman berdentam dan pria itu terpaku seketika mendapat sebuah pesan yang ternyata dari Liliana. "Saya terima lamaranmu." Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rum yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel ini. Nantikan cerita terbaru yang saya akan bawakan. Sekian, saya Gram, terima kasih.